Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurfitasari ingin menjelaskan mengenai keuangan sosial Islam di lembaga keuangan syariah. Apa saja sih pembahasannya? Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada peran, yang ketiga ada keuangan sosial Islam pada lembaga keuangan syariah, yang keempat ada lembaga keuangan sosial Islam non-pemerintah, yang kelima ada cryptocurrency dalam hukum Islam, yang keenam ada binomo dalam hukum Islam. Pada pengertian keuangan sosial Islam adalah seperti halnya zakat, infak, dan wakaf yang memiliki potensi yang besar dalam membantu mengatasi ketimpangan di Indonesia. Zakat dan infak berperan dalam menyediakan pengaman sosial serta menjamin terpenuhinya kebutuhan bagi masyarakat miskin atau yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, mendorong perekonomian Islam, serta adanya pemanfaatan dana yang digunakan secara produktif. Sedangkan wakaf mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan investasi dan kesejahteraan dalam agama, pendidikan, serta sosial. Selanjutnya ada peran. Peran dari adanya lembaga keuangan Islam yang adil dari sisi pemberdayaan menjadikan perekonomian lebih meningkat. Adanya saluran bantuan yang diterima dari lembaga keuangan Islam untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian dengan berjalannya fungsi peran tersebut, lembaga keuangan Islam tetap ada perlunya pengawasan demi keberlangsungan peran kedepannya. Yang ketiga ada keuangan sosial Islam pada lembaga keuangan syariah. Bisa kita lihat di sini, lembaga pengelola zakat atau disebut lembaga amil zakat dibentuk oleh masyarakat, kemudian disahkan pemerintah yang sebagai perantara pihak yang mengeluarkan ZIS dengan penerimanya, atau sebuah lembaga yang didirikan oleh seseorang pengelola, pengumpulan, serta pendistribusian. Tugas utama LAS membantu jalannya Basnas. Kemudian Basnas yaitu sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional dan non-struktural yang bersifat mandiri. Ini ada pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Basnas dan LAS yang juga menerima pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Kemudian, LAS juga harus menyampaikan laporan kepada Basnas serta pemerintah daerah secara berkala. Oke, selanjutnya ada lembaga keuangan sosial Islam non-pemerintah. Apa sih yang dimaksud itu? Lembaga keuangan sosial Islam non-pemerintah adalah sebuah lembaga yang melakukan aktivitas pengumpulan dana seperti infak, zakat, sedekah, serta wakaf yang kemudian dimanfaatkan dan diolah kembali dengan masyarakat yang berhak mendapatkannya dalam rangka mengangkat harkat dan martabatnya di sisi sosial ekonomi, yang kemudian lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai lembaga amil zakat atau LAS atau Badan Amil Zakat atau BAS. Selanjutnya kita masuk pada cryptocurrency dalam hukum Islam. Di sini ada dua cryptocurrency yang diperbolehkan dan diharamkan. Yang pertama yang diperbolehkan dalam syariat Islam atau disebut halal adalah Bitcoin sebagai alat tukar yang sah dengan syarat harus ada serah terimanya dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Kemudian cryptocurrency yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam atau dianggap haram. Adanya terdapat dua ayat yang dijadikan dasar hukum penggunaan mata uang digital, baik secara instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat An-Nisa ayat 29 dan surat Al-Maidah ayat 90. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa aktivitas transaksi harus terhindar dari batil dan masyir. Yang terakhir ada binomo dalam hukum Islam.
Trading binary option atau opsi biner merupakan sebuah kegiatan yang menentukan pergerakan harga suatu aset dalam jangka waktu tertentu. Trader pada platform online seperti Binomo. Binomo adalah suatu platform trading binary yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan. Menurut pandangan para ulama, praktik ini adalah transaksi yang diharamkan. Diharamkan karena permainan yang berspekulasi antara untung dan rugi dan memiliki unsur gharar, masyir, atau spekulasi yang tinggi, sehingga bersifat menguntungkan. Sedangkan sesuatu yang menguntungkan termasuk dalam kategori perjudian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurfitasari, kelas PBS 6A, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.